cross I am found. You've swept away all my sins. I belong to you, Jesus, who lives in me. Draw me closer to you. Your presence is all that I seek. I'm thirsty for you. I'm desperate for you, Jesus. I lift up my hands to worship you. I give all my life, surrender all. At the cross I am found in you, Jesus. All that I want is you. Oh, 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 I lift up my hands to worship you. I give all my life, surrender all. At the cross I am found in you, Jesus. All that I want is you. You are the light, you are the light, shine bright through my life. You are the light, you are the light, shine bright through my life. You are the light, you are the light, shine bright through my life. You are the light, you are the light, shine bright through my life. Haleluya, shalom shalom warga kerajaan Allah. Dalam tema Loving God, saya akan sharing tentang kompromi dengan dosa. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami mengerti firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa, biarlah lewat firman-Mu kami ditegur, dihibur, dikuatkan, diperingatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sharing tentang kompromi dengan dosa. Lalu apa hubungannya dengan loving God? Tentu ada. Kalau kita mengasihi Allah, kita tentunya tidak kompromi dengan dosa. Tapi apa arti dosa? Dosa itu tidak mencapai sasaran. Dosa itu meleset dari sasaran. Dosa itu melanggar perintah dan aturan Tuhan. Dan dosa itu adalah pemberontakan, pengkhianatan kepada Tuhan. Saudara, sekalipun status kita adalah orang benar, namun kita masih bisa berbuat dosa.
Jadi jangan sombong, jangan takabur. Sekalipun kita orang benar, kita bisa jatuh dalam dosa dan akhirnya masuk dalam kubangan dosa dan tidak keluar lagi kalau kita takabur, kalau kita sombong. Nah, kemudian apakah arti kompromi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Oleh sebab itu, kompromi dengan dosa memiliki arti setuju berdamai dengan dosa. Dengan kata lain, setuju bergaul dengan dosa. Saya akan sharing dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bisa melihat ayat-ayat berikutnya. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dikatakan, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping putri Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menyatu dengan mereka, dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu, sebab pastilah mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka karena cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Saya mengambil dari terjemahan baru edisi 2. Saudara, ada hal yang pertama yang kita bisa pelajari tentang kompromi dengan dosa. Yang pertama, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 kita dapat mendapati bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Padahal firman Tuhan sebenarnya sudah mengajar satu pria untuk satu wanita untuk satu pria, satu suami untuk satu istri untuk satu suami. Ini berbicara mengenai hubungan, tapi apa hubungannya mengenai hubungan suami istri dengan loving God? Nah, ini yang kita pelajari. Pergaulan Salomo dengan perempuan asing itu dilarang Tuhan. Ini ada di ayat yang kedua. Kalau Salomo mencintai banyak perempuan asing itu ada di ayat yang pertama. Dan pergaulan Salomo dengan perempuan asing membuat hati Salomo mendekat kepada Allah-Allah mereka. Ini terdapat di dalam ayat yang kedua. Saudara, Salomo lebih mencintai ciptaan Tuhan daripada mencintai Tuhan itu sendiri. Inilah yang mendukacitakan hatinya Tuhan. Inilah yang menyebabkan hati Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ketahui saudara, kita semakin serupa dengan siapa kita bergaul. Yang pertama kita belajar, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Itu kompromi dengan dosa. Yang kedua, berpaling dari Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai yang ke-8. Para istri Salomo lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan ada 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 orang selir. 1000 orang total. Alkitab kalau mencatat itu pasti. Saudara, hati Salomo lebih berpaut kepada Allah-Allah para istrinya. Bayangkan, karena mengasihi satu dengan yang lain, dan ini ada banyak perempuan asing yang membawa Allah-Allah mereka. Hati Salomo lebih cinta kepada para istrinya, kepada para selirnya daripada Tuhan. Dan pada akhirnya dalam ayat yang keempat dinyatakan Salomo semakin menjauh dari Tuhan. Hatinya semakin jauh dari Tuhan dan itu dianggap jahat oleh Tuhan dalam ayat yang ke-6. Saudara,
Dalam ayat yang ketujuh kita mendapati bahwa Salomo mendirikan bait suci, ya. Tetapi dia juga membangun kuil-kuil Allah para istrinya. Kita bisa lihat Salomo dipakai Tuhan untuk membangun bait suci. Sementara papanya, King David, tidak boleh karena tangannya berlumuran dengan darah. Namun Salomo dipakai Tuhan membangun bait suci yang megah di atas Gunung Muria. Tapi yang terjadi, dia juga yang membangun kuil-kuil untuk ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah dari para istrinya. Dan para istrinya mendorong Salomo membangun kuil-kuil itu lebih tinggi posisinya daripada bait suci. Saudara, kalau saudara pergi ke Yerusalem, tempat di mana bait suci pernah berada, itu mudah dilihat dari mana-mana. Namun, para istri dari Salomo ini mendorong Salomo membangun kuil-kuil yang di tempat-tempat yang jauh lebih terlihat. Ini sangat berbahaya. Dan sudah jatuh dalam dosa, tetapi Salomo tidak sadar. Saudara, berpaling dari Tuhan, itulah yang menyeret Salomo masuk dalam kubangan dosa. Hati-hati, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, sudah ada yang memperingatkan kita, kita harus waspada dan kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita loving God? Ingat dengan kasih mula-mula kita. Saudara yang dikasih Tuhan, meninggalkan Tuhan itu ternyata dimulai dari hal-hal yang kecil. Bukan saja tentang wanita, tetapi bisa juga lewat hobi-hobi kita, lewat kesukaan-kesukaan kita. Hati-hati saudara. Yang ketiga, dosa menghasilkan hukuman. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13. Karena hati Salomo menyimpang dari Tuhan, dari ayat 9, dan hati Salomo hanya untuk menyenangkan para istrinya. Padahal kita hari-hari ini sering menyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi Salomo berbeda. Dia berusaha menyenangkan hati para istrinya. Ya, normal kalau kita menyenangkan hati pasangan kita. Namun yang terutama adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, Tuhan menghukum Salomo dan keturunannya. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Tentunya bangunan bait suci memang masih ada. Tentunya kerajaan Salomo masih berdiri kokoh, tetapi karena kesalahan dari Salomo, kerajaan dari keturunan Salomo akhirnya diporak-porandakan. Namun satu suku diluputkan, dikhususkan, yaitu suku Yehuda, karena itu merupakan keturunan dari Daud. Dan dari keturunan Daud ini juga menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Memang terkadang dosa itu sempat membuat kita jauh dari Tuhan. Namun kalau kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dosa membawa perpecahan, dosa membawa pemberontakan, dosa membawa kematian. Dan dosa itu menyeret kita menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini, kalau kita sempat kompromi dengan dosa, dan Tuhan sudah ingatkan kita, cepat-cepat bertobat. Dan saya mendorong saudara, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Sebab saya percaya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengingatkan kita, akan menegur kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Belajar dari Salomo, belajar dari orang yang mengawali hidupnya dengan takut akan Tuhan, dan dia diberi hikmat Tuhan yang luar biasa. Namun pada perjalanan hidupnya dan akhir hidupnya, dia memilih
menjauh dari Tuhan. Ingat baik-baik, mari kita jaga hati kita dengan sungguh-sungguh dan konsisten mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau kami sering mendukakan hati-Mu, dan biarlah saat ini kami mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila mana ada hal-hal yang kami sempat lupa, kami sempat sombong, kami sempat takabur, biarlah hari ini kami bertobat dan kembali kepadamu. Beri kesempatan buat kami Tuhan. Dan kami menghargai kesempatan itu untuk kembali kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh lebih daripada yang lain. Biarlah para kekasih Tuhan yang bersama dengan kami dikuatkan hatinya, dihiburkan hatinya, dan makin hari kami makin mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.